Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan terkini rapat anggota Komisi 2 dan pihak Mabes Polri, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1 Ibnu Haikal dan juru kamera Said Kutub dari gedung DPR RI. Haikal, bagaimana reaksi anggota Komisi 3 DPR terkait penangkapan aktivis yang diduga makar? Komisi 3 pada hari ini menanggapi secara beragam terkait dengan tindakan Polri menangkap sekitar 10 orang tersangka terduga melakukan tindakan makar pada tanggal 2 bulan Desember yang lalu. Mereka menyoroti tentang alasan Kapolri mengkategorikan ke-10 orang tersebut melakukan indikasi makar. DPR menilai bahwa tindakan tersebut terlalu represif di tengah iklim yang demokrasi, serta DPR juga menyaksikan adanya alat bukti terkait dengan tindakan makar tersebut. DPR menilai Polri harus lebih berhati-hati dan lebih manusiawi dalam menangani kasus-kasus terduga makar seperti yang telah dilakukan pada waktu sebelumnya. Namun dari pihak kepolisian, Jenderal Tito Karnavian menyatakan bahwa ia telah melalui seluruh operasional standar yang telah ditetapkan oleh Kapolri terkait dengan penangkapan ke-10 orang terduga makar tersebut. Namun Jenderal Tito Karnavian sempat menolak menjawab pertanyaan wartawan terkait dengan alat bukti terduga makar dinyatakan sebagai pelaku makar dan ditangkap oleh pihak kepolisian. Jenderal Tito Karnavian menyarankan agar kita semua mengikuti proses hukum yang berlaku karena sampai saat ini Polri pun masih terus mengasah dan melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait dengan tindakan terduga makar tersebut. Iya, lalu Haikal terkait kasus Ahok atau Basuki Cahayapurnama, persiapan apa yang telah dilakukan polisi kemudian untuk mengamankan persidangan kasus Ahok yang akan segera dilakukan? Ya, terkait dengan kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur Petahana nonaktif Basuki Cahayapurnama, anggota Komisi 3 DPR juga menanyakan tentang progresnya sampai saat ini. Dari pihak kepolisian menyatakan bahwa sidang terhadap Ahok akan dilaksanakan pada Kamis 8 Desember mendatang di Kejaksaan Agung Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Namun gedung tempat penyidangan akan dilaksanakan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, mengingat Pengadilan Negeri Jakarta Utara tengah dilanda renovasi atau tengah melaksanakan renovasi. Kejaksaan Agung telah melimpahkan berkas dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Ahok pada Kamis 1 Desember 2016. Jaksa penuntut umum telah merampungkan berkas dakwaan setelah penyidik Badan Reserse Kriminal Kepolisian menyerahkan 51 alat bukti. Meski diserahkan sebagai tersangka, Ahok tidak ditangkap dikarenakan Ahok dijerat pasal 156 dan 156A Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penodaan agama. Ahok tidak dikenai pasal 28 ayat 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dikarenakan kepolisian menilai Ahok tidak cukup bukti Ahok dinyatakan atau dijerat dengan Undang-Undang ITE. Demikian, dan Jaksa Agung Tindak Pendidik Muda akan menyatakan bahwa kasusnya akan segera disidangkan pada 8 Desember mendatang. Sementara untuk keamanannya, polisi memastikan telah mumpuni dan cukup untuk mengamankan persidangan berjalan dengan kondusif. Kembali ke Anda. Baik, dari gedung DPR RI, Ibnu Haikal dan juru kamera Said Kutub melaporkan langsung. Terima kasih teman-teman atas informasinya.